salam damai sejahtera dari kami tim penyuluh Kemenakan Wil khususnya Kecamatan Bukit Batu. Bersama kami akan share kebenaran firman Tuhan terkhususnya LP Perempuan. Apa kabarnya saudaraku? Mari kita baca firman Tuhan yang dibawakan oleh Saudari Delita. Ya. Terima kasih, selamat pagi, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Delita Wati, tim penyuluh Kemenakan Wil Kalimantan Tengah, khususnya kami dari Kecamatan Bukit Batu. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita di hari libur ini, saudara-saudara, biarlah kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yang dimana kami pada saat hari ini berada di LP Perempuan. LP ini adalah salah satu binaan khusus kami yang diberikan oleh Kemenak untuk kami senantiasa memberikan bimbingan rohani kepada para napi perempuan. Namun pada masa COVID-19 pada saat ini pertemuan kita masih dibatasi karena harus benar-benar menunggu waktu yang aman, sehingga kami diizinkan untuk mengambil rekaman di depan LP ini. Ini pun kami sudah sangat bersyukur karena kami masih bisa diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, khususnya bagi para napi yang ada di luar sana. Kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-27 sampai 36. Mari saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Ayat yang ke-27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitahukan firman Tuhan kepadanya semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ayat yang 35, setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota bagi kepada mereka penjara pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Puji nama Tuhan. Ini firman khususnya untuk mungkin kepala lapas yang sedang bertugas dimanapun Anda saat ini berada. Di sini saya memberikan tema Yesus jawaban bagi masalah kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mendengar kata masalah, kita sebagai manusia tidak luput dari masalah. Mungkin orang yang tidak mendapatkan masalah mungkin ketika ia sudah meninggal. Nah, kalau seseorang sudah meninggal, otomatis dia sudah terlepas dari segala masalah dan segala apapun karena tugasnya sudah selesai di bumi. Namun kepada kita yang masih hidup di bumi ini, kita masih selalu diperhadapkan dengan masalah, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah anak, apakah itu semuanya pasti kita setiap hari diperhadapkan dengan masalah. Namun masalah ini terkadang datang, saudara, di luar perkiraan kita. Seperti yang dialami oleh kepala lapas ini, dia waktu itu sedang tertidur, saudara. Tetapi ketika dia bangun, dia merasa kaget. Dia merasa kalau para napinya, para tahanannya itu lari, saudara. Sehingga dia merasa depresi, dia merasa stres. Kenapa? Dia bingung. Bagaimana ini? Kenapa ini? Adakah tahanan yang lari? Siapa yang lari? Jadi dia merasa seolah-olah dia tidak layak sebagai kepala lapas. Karena apa? Dia ketika tidur waktu itu belum ada masalah, tapi ketika dia bangun, saudara, tiba-tiba masalah datang. Ya, itulah sebabnya dikatakan masalah itu datang tanpa diperkirakan, tanpa pemberitahuan, tanpa ada kata-kata, kamu akan dapat masalah, tidak. Tapi masalah itu datang di saat yang kita tidak pikirkan, di saat tidak terduga, saudara. Sehingga kepala lapas ini berkata,
bagaimana kalau nanti ada tahananku yang lari, apa yang harus aku perbuat, katanya. Dalam menghadapi masalah, setiap manusia ini berbeda-beda, saudara, menghadapi masalah. Namun ketika kepala lapas ini menghadapi masalah, apa yang dia datangi? Dia datangi Rasul Paulus, dia tidak langsung gegabah, saudara. Dia tidak mengandalkan pikirannya, dia tidak mengandalkan dagingnya, dia tidak mengandalkan kekuasaannya, tetapi dia merendahkan hatinya. Dia datang kepada Rasul Paulus dan berkata, "Tuhan, apa yang harus aku lakukan?" Karena dia merasa seolah-olah jalan sudah buntu, tidak ada jalan keluar bagi masalah yang dia hadapi. Namun kata Rasul Paulus, "Kamu tenang, karena kami semua masih ada di sini, dan kamu serahkan semua masalahmu kepada Tuhan," katanya seperti itu. Sehingga kepala lapas ini dia berdoa kepada Tuhan, dia berdoa, dia bawa keluarganya, dia bawa anak istrinya menghadap Tuhan, sehingga dia memberi diri untuk dibaptis. Karena apa? Segala masalah yang kita hadapi, saudara, baik itu dari dalam maupun dari luar, itu seakan-akan kadang menggoncang jiwa kita, membuat kita kadang merasa putus asa, membuat kita seakan-akan kok masalah ini tidak ada jalan keluarnya. Tetapi jangan khawatir, ingat, ada satu sosok, ada satu oknum yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus. Segala masalah, serumit apapun masalah yang saudara hadapi, jika engkau mengandalkan Tuhan Yesus, maka masalahmu akan terselesaikan. Karena apa? Seperti tema yang saya berikan tadi, Yesus jawaban bagi masalah kita. Untuk itu, baik kamu kepala lapas yang ada di luar sana maupun para tahanan LP perempuan dimanapun saat ini berada, ingat dan percaya, sebesar apapun masalah yang kamu hadapi. Mungkin kamu para tahanan yang di luar sana merasa, kok aku ini dulu ditahan seolah-olah tuduhan ini tidak benar. Aku sebenarnya melakukannya cuma seperti ini, tetapi kenapa ditahan seperti ini? Seolah-olah kita tidak terima, tapi biarlah kita jalani setiap didikan yang diberikan kepada kita dan andalkan Tuhan dalam kehidupanmu, maka setiap hari kamu akan merasa Tuhan selalu menyertaimu. Apapun yang kita lakukan, ingat, andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Masalah apapun yang datang dalam kehidupan kita, pasti ada jawabannya. Karena apa? Kita mengandalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Untuk itu, saudara, biarlah mulai saat ini kita bersama-sama merendahkan hati kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi setiap masalah yang datang kita dapat selesaikan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan, buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama pagi hari ini. Biarlah itu boleh menjadi berkat bagi saudara dan bagi saya. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari LP Perempuan Palangkaraya ini ya Bapa. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami dapatkan Bapa di dalam kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami, bahwasanya setiap masalah yang dihadapi baik kepala lapas maupun dihadapi para tahanan Tuhan, itu semuanya Tuhan dapat diselesaikan asalkan kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapa berikan kami hikmat untuk kami dapat menyelesaikan setiap masalah demi masalah yang kami hadapi, baik masalah pribadi maupun yang datang dari luar Bapa. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus kami semuanya boleh diberkati, memberkati para pemirsa yang mendengarkan kami dari YouTube channel kami Bapa. Kamu berkati mereka, para napi, para LP perempuan dimanapun saat ini berada, apapun yang sedang mereka pergumulkan, hadapi, atau masalah yang sedang menimpa kehidupan mereka, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan turut campur tangan atas kehidupan mereka, buat kepala lapas dan seluruh staf yang bekerja Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Kamu berkati mereka, memberikan mereka kesabaran, kekuatan, kesehatan untuk dapat membimbing setiap para LP yang ada ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.